Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Mari kembali katakan jemaat Tuhan, setiap hari, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Katakan Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari jemaat Tuhan, mari rasakan setiap hari. Haleluya. Hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu Tuhan. Kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat-Mu. Kulihat mujizat terjadi dalam hidupku, dalam hidup. Mari jemaat Tuhan lebih sungguh katakan, setiap hari, setiap hari kulihat kasih-Mu,
segala yang ada hanya Yesus. Yesus, Kau segala. Lebih sungguh, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dengan iman, katakan Yesus. Yesus, amin Tuhan. Kau segalanya bagi kami. Ku cinta Kau lebih, amin Tuhan. Segala yang ada hanya Yesus. Yesus, Kau segalanya bagi.
mau dengarkan firman Tuhan? Haleluya. Katakan walau dunia berubah, namun kasih Tuhan tetap sama di hidupku. Haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Amin Tuhan. Satu-satunya pengharapanku. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkaulah Tuhan satu-satunya yang menjadi pengharapan dalam kehidupan kami. Bahkan sampai detik kami masih merasakan akan penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu tidak lepas dari karena penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Sama di hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Tuhan, kami bersyukur. Kalau hari ini Tuhan berikan kami waktu yang indah, untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Karena tidak ada persekutuan yang tidak bermanfaat bagi kami. Tidak ada persekutuan yang sia-sia ketika kami mau bersekutu dengan Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan melihat dan memperhatikan kami masing-masing. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami. Maka kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mencukupkan segala kebutuhan dan perluan kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami hari ini.
Kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, shalom. Soal kesenangan, saya bilang kemarin sama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini yang diberikan oleh gereja kita adalah mengatasi emosi negatif. Kita akan baca dulu, nanti saya akan coba paparkan apa yang dimaksud dengan emosi yang negatif. Lukas pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan pelayannya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Puji Tuhan. Bapak Ibu, peristiwa ini terjadi ketika Elia membunuh nabi-nabi Baal dalam suatu kompetisi yang dia tantang nabi-nabi itu, berkata, kalau kalian bisa membakar persembahan ini dengan mengundang Tuhanmu, maka siapa yang berhasil, dialah yang menjadi pemenangnya, dan siapa yang kalah, maka dialah yang harus dihukum mati. Lalu Elia memberi kesempatan kepada nabi-nabi Baal itu lebih dulu. Panggil Tuhanmu dan bakar kerbau ini, bakar lembu ini. Dan mereka menari-nari, mereka sampai merusak badan mereka, menyakiti badan mereka. Itu lembu gak sama sekali sama terbakar. Lalu Elia berkata kepada nabi-nabi itu, mana Tuhanmu? Panggil lebih kuat lagi, jangan-jangan dia sedang tidur hari ini. Lalu mereka berteriak-teriak lagi memanggil dan gak ada. Lalu diberilah kesempatan kepada Elia. Lalu Elia berdoa dan dia letakkan lembu itu. Ketika Elia berdoa, tiba-tiba api Tuhan datang dan menyambar habis semua lembu yang menjadi korban persembahan itu. Karena nabi-nabi Baal itu kalah, lalu semuanya sesuai dengan kesepakatan dihukum mati. Tetapi ternyata kejahatan itu tidak pernah mengakui yang namanya kekalahan. Izebel tahu bahwa nabi-nabi itu adalah nabi-nabinya. Lalu dia berkata kepada Elia, bagaimana engkau sudah membunuh nabi-nabiku itu? Bagaimana engkau sudah menghabisi nabi-nabiku itu? Maka sama seperti engkau menghabisi nabi-nabi itu, aku akan menghabisimu juga sampai besok pagi. Jikalau tidak engkau mati sampai besok pagi. Jangan katakan aku Izebel. Izebel itu adalah seorang ratu, penguasa, istri dari seorang yang namanya Raja Ahab. Lalu karena ada seorang ratu yang menghancam dari yang namanya Elia, Elia ketakutan. Berhadapan dengan seorang pemimpin, berhadapan dengan seorang penguasa, itu bukan hal yang mudah. Dia ketakutan, lalu karena ketakutannya itulah dia lari dan menyembunyikan diri ke sebuah gunung yang bernama Gunung Horeb. Dan akhirnya karena capeknya berlari dan berlari, capeknya bersembunyi, tertidurlah dia di sebuah pohon yang dinamakan pohon arar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa hubungannya dengan judul firman Tuhan hari ini? Mengatasi emosi yang negatif. Dulu saya berpikir begini,
Emosi yang negatif itu adalah emosi yang karena perasaan kita. Artinya, belum tentu orang melakukan itu kepada kita, tapi kita sudah emosi, maka itu adalah bagian dari emosi yang negatif. Tapi ternyata dari firman Tuhan ini tidak. Emosi yang negatif itu bukan hanya karena perasaan kita, bukan hanya prasangka kita, bukan hanya praduga kita. Saya sering berkata, dan saya adalah orang yang mungkin ditegur oleh Ibu Gembala tadi. Banyak orang yang gak suka dengan saya, banyak orang yang mau merendahkan saya, banyak orang yang ingin menjauhkan saya, banyak orang yang gak suka sama saya. Mungkin itu adalah bagian dari hanya perasaan saya. Mungkin itu adalah bagian hanya praduga saya. Mungkin orang gak melakukan itu kepada saya, tapi perasaan saya sepertinya saya disingkirkan, maka dalam pemikiran saya itulah emosi yang negatif. Tapi enggak. Ternyata walaupun benar orang membenci kita, walaupun benar orang merancangkan sesuatu yang jahat sama kita, walaupun benar orang ingin menghina kita, memfitnah kita, dan itu bukan prasangka, benar memang orang sedang melakukan sesuatu yang jahat sama kita, maka itu bisa memunculkan yang namanya emosi negatif. Lalu emosi negatif itu dinilai dari mana? Dinilai dari bagaimana cara kita menghadapi tantangan itu. Emosi itu bisa positif ketika kita menghadapinya dengan baik. Tetapi emosi itu bisa menjadi emosi yang negatif, yang merusak dan menghancurkan kita ketika kita menghadapinya dengan cara yang salah. Jadi ternyata kesimpulannya adalah bukan persoalan orang sedang berbuat jahat atau orang tidak berbuat jahat sama kita. Tetapi bagaimana sekalipun orang memang merancangkan sesuatu yang jahat bagi kita, tapi bagaimana cara kita untuk menghadapi tantangan itu, maka kita bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang negatif atau menjadi sesuatu yang positif bagi kita. Apa untungnya, Mang? Kalau kita menghadapinya dengan situasi yang negatif, maka itu sama dengan kita sedang menghancurkan diri kita sendiri. Tetapi kalau kita menghadapinya dengan cara yang positif, itu sama kita sedang membangun diri kita sendiri. Maka persoalannya Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi itu, maka bagaimana kita ke depannya itu yang menjadi tantangan di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kemarin dalam bincang-bincang saya sampaikan kepada, saya diingatkan Tuhan tentang seorang yang bernama Abraham. Ada apa dengan Abraham, saya bilang. Dia bilang begini, ketika dia umur 75 tahun, dia dapat janji dari Tuhan bahwa dia akan punya anak. Ketika dia tunggu-tunggu 1 tahun anaknya gak ada, 2 tahun anaknya gak ada, 3 tahun anaknya gak ada, 5 tahun anaknya gak ada, 10 tahun anak itu gak ada. Sampai dia merasa bosan dan dia berkata, mana? Benarkah Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa? Udah 10 tahun aku menunggu-nunggu anak itu gak ada. Dan di dalam hal menunggu itu dia jenuh dan bosan. Akhirnya dia ambil Hagar menjadi istrinya. Lahirlah Ismail. Dia nunggu-nunggu tapi gak dapat. Akhirnya malaikat Tuhan datang kepada Abraham. Abraham, keluar dari kemahmu. Ngapain Tuhan? Kenapa harus aku keluar? Tapi Tuhan bilang keluar dari kemahmu. Abraham bertahan dalam kemah, tapi Tuhan bilang keluar. Lalu Abraham keluar sesuai dengan perintah Tuhan. Lalu ketika dia keluar dari kemahnya, Tuhan bilang lihat ke langit. Ada apa di langit? Abraham bilang ada banyak bintang Tuhan. Maka Tuhan bilang sama Abraham, seperti itulah banyak keturunan yang akan kuberikan kepadamu. Dalam arti apa Bapak Saudara? Saya seringkali ditutup oleh iblis dengan pandangan hanya sebuah kemah. Lihat ke kanan dinding, lihat ke depan dinding, lihat ke kiri dinding, lihat ke belakang dinding. Hanya ini. Seolah-olah Tuhan dibatasi oleh dinding ini. Gak bisa melakukan sesuatu yang besar.
Yang terbatas hanya aku udah tua, aku sudah menunggu, aku sudah berusaha, tapi Tuhan gak kasih anak, aku sudah berobat, aku sudah ini dan sudah segala macam. Kita terbatas hanya karena kita ditutupi oleh yang dinding, yang kemah tadi. Tapi Tuhan bilang keluar. Ketika dia keluar, dia lihat ternyata bumi ini luas. Tuhan itu begitu besarnya, Tuhan itu begitu dahsyatnya. Dan dia bilang, Tuhan ampun ya. Dan akhirnya Abraham bisa lihat. Tuhan gak dibatasi oleh dinding ini Bapak Saudara. Tuhan gak dibatasi oleh pola pikirmu. Gak bisa. Wah benokku. Wah lujud wah. Songan edok ibu gembal nakaning. Keteter do tu satu. Tapi saya mau katakan hari ini. Ternyata di balik dinding kesusahan yang tusan itu. Tuhan punya kuasa yang luar biasa. Tapi sampai hari ini, kalau Tuhan masih berikan kami kekuatan, Tuhan masih berikan kami kesehatan, Tuhan masih berikan dan perlindungan dan memberikan waktu kepada kami untuk bisa melakukan sesuatu, saya percaya itulah tangan Tuhan yang luas yang memberi pertolongan kepada kita. Bapak Ibu, lihat baik. Tuhan itu gak dibatasi oleh dinding ini. Tuhan itu gak dibatasi oleh masalahmu. Bagaimana nanti masa depan kami? Bagaimana nanti kehidupan kami? Tuhan yang sebagai Allah dan Juru Selamat kita. Maka hari ini jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Yakin Tuhan itu luar biasa. Saya nangis buat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Tapi saya mau katakan, menghadapinya, apakah kita mau menghadapi dengan cara yang negatif atau kita mau menghadapi dengan cara yang positif? Keputusannya ada di tangan kita. Kalau kita akan mencarinya dengan cara yang negatif, Bapak Ibu akan susah. Bapak Ibu akan cari orang-orang kuat. Bapak Ibu akan cari orang-orang yang bisa membacking Bapak Ibu. Bapak Ibu akan cari-cari orang yang Bapak Ibu anggap mampu untuk mempertahankan posisi Bapak Ibu. Tapi kalau kita menghadapinya dengan cara yang positif, kita tenang-tenang saja. Bukankah kitab Keluaran berkata, engkau diam saja, maka Tuhan yang akan keluar berperang untuk menggantikan engkau. Maka dia ambil alih semua persoalanmu. Hadapi dengan cara yang positif. Datang kepada Tuhan. Percaya, saudara. Kita ke gereja ini bukan asal-asalan. Saya nggak tahu kalau kita masih punya pemikiran yang asal-asalan. Maka saya bilang ketika minggu yang lalu atau ibadah keluarga, saya bilang begini, di mana kita bisa menyenangkan Tuhan? Di saat pujian dan penyembahan. Itu menurut saya ya, malah Mbak Tuan Nasi saya nggak tahu. Jadi menurut saya, kalau Bapak Ibu mau Tuhan senang kepada Bapak Ibu, maka jangan pernah lewatkan pujian dan penyembahan. Karena dengan pujian dan penyembahan itu Tuhan disenangkan. Tetapi hati Tuhan senang itu ketika Bapak Ibu angkat pujian dan penyembahan. Makanya ketika nyanyi itu jangan asal-asalan. Karena Tuhan sedang melihat kita dan berkata, lasni rohaku. Saul aja setannya sampai lari ketika Daud angkat pujian. Itu kenapa? Karena dia ketika angkat pujian, Tuhan bersemayam di atas pujiannya, semua setan keluar. Jadi kalau hari ini setannya masih ada di sekitar kita, itu berarti pujian kita belum menyenangkan Tuhan. Makanya pujian itu adalah satu hal yang kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Dan kalau Tuhan senang, itu luar biasa loh Bapak Saudara. Berapa sih kebutuhan kita? Tuhan bisa siapkan segala sesuatunya. Amin.